Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan tutorial cara mencari validitas soal dan reliabilitas soal. Perkenalkan, nama saya Intan Azizah, NIM 2030045. Perkenalkan, nama saya Nisa, NIM 20320. Perkenalkan, nama saya Maulida Amelia dengan NIM 2030021. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginput data yang kita dapatkan ke dalam Excel dengan format nama, nomor butir soal, dan total skor. Nah, setelah kita menginput, kita mencari total skor dari data yang kita dapatkan. Nah, untuk mencari total skor, kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita klik kata sum, lalu blok semua data yang mau dijumlahkan, lalu tekan enter. Nah, untuk mencari selanjutnya, kita klik tarik ke bawah, lalu enter lagi. Nah, berikut ini rumus dari pengujian validitas soal. Nah, untuk mencari RXY, rumusnya sama dengan person, klik person yang muncul di bawah, lalu blok nilai item yang akan dihitung, lalu titik koma, kemudian klik tanda dolar, baru isilah array 2-nya dengan memblok total skor yang telah kita hitung tadi. Nah, lalu tanda kurung lagi, enter. Untuk mencari nilai berikutnya cukup kita blok, maka nilainya akan muncul sendiri. Untuk mencari nilai T hitung sama dengan SQRT, klik SQRT, buka kurung, jumlah responden dikurang 2, bintang, RXY, klik RXY, garis miring, SQRT, buka kurung, 1, bagi RXY, klik RXY-nya, dipangkatkan 2, tutup kurung, enter. Untuk mendapatkan nilai selanjutnya, tinggal tarik tanda tambah ke kolom yang kita inginkan. Untuk mencari tabel sama dengan TINV huruf kapital, buka kurung 0,05 titik koma 8 tutup kurung, lalu enter. Setelah di enter, keluar hasilnya. Nah, setelah keluar hasilnya, lalu ditarik saja ke samping sebelah kanan, maka hasilnya akan otomatis. Dari keputusan, adapun rumusnya sama dengan if huruf kapital IF, buka kurung C17. Nah, C17 itu kita dapat dari T hitung. Kita klik saja dari T hitungnya, kemudian tanda lebih besar C18. C18 itu kita dapat dari T tabel. Nah, setelah itu titik koma, tutup kurung, enter. Untuk mencari keputusan ini menguji valid atau tidaknya suatu soal yang diuji. Untuk mencari jumlah varian butir, adapun rumusnya sama dengan sum huruf kapital juga, buka kurung C15 titik 2 G15 tutup kurung, lalu di enter. Nah, setelah di enter sama juga dengan yang di atas, kita tarik ke samping, lalu nilainya akan otomatis. Nah, di sini kan hasilnya memiliki 0, di belakangnya banyak. Untuk merubahnya, klik kanan, format cell, lalu pilih number, maka dia akan berubah otomatis menjadi 2 angka belakang koma. Tarik, maka hasilnya akan keluar otomatis. Nah, untuk mencari varian butirnya, ada rumusnya sama dengan var titik P. Nah, untuk tulisannya itu tetap kapital ya. Kemudian buka kurung C5 titik 2 C14 tutup kurung, lalu enter.
Setelah kita mendapatkan varian butir, kita akan mencari varian total, di mana rumusnya sama dengan var titik P, terus kita blok kolom total skor, kemudian enter dan dapatlah hasil dari varian total. Setelah kita dapat nilai dari varian total, kemudian kita cari nilai reliabilitasnya. Rumusnya itu K bagi K kurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian butir dibagi varian total. Jadi di sini kita masukkan sama dengan 3/2 bintang 1 dikurang kita blok jumlah varian butir per kita blok jumlah varian total, baru tutup kurung, kemudian enter. Nah, dapatlah nilai reliabilitasnya. Nah, diketahui nilai reliabilitasnya itu 0,5, yang artinya nilai reliabilitasnya kecil dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut tidak reliabel. Langkah selanjutnya yaitu mencari tingkat kesukaran soal. Nah, yang pertama yang kita cari yaitu rata-rata skor soal sama dengan average. Klik average di bawah. Lalu blok angka yang di atas yang ingin kita cari rata-ratanya. Blok, lalu tidak lupa tanda kurung, enter. Nah, untuk mencari selanjutnya tarik ke kanan. Nah, di sini kan banyak angka di belakang koma. Selanjutnya untuk mengubahnya dua belakang koma, klik kanan, pilih format cell, pilih number. Nah, kita gunakan dua angka belakang koma, langsung oke aja. Nah, kan langsung berubah. Lalu skor maksimal kita ada 2, yaitu 2, isi angka 2 setiap tabelnya. Nah, lalu untuk mencari TK-nya sama dengan rata-rata skor dibagi dengan skor maksimal, enter. Untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya tarik ke kanan. Nah, untuk mencari kriteria ada perumusnya sama dengan if, klik yang TK tingkat kesukaran, kemudian kecil sama dengan 0,3 titik koma, ketik sukar SUKAR, titik koma, if lagi, kemudian diklik agar otomatis, kemudian klik kembali tingkat kesukaran, kemudian kecil sama dengan 0,7 titik koma, sedang, titik koma, if kembali, klik kembali tingkat kesukarannya, kemudian koma, bukan koma tapi kecil 1.2, petik lagi, kemudian mudah, petik titik koma, lalu ditutup kurung, lalu enter.
untuk mencari kriteria selanjutnya sama dengan di atas, tarik ke samping. Nah, selanjutnya daya beda soal. Untuk langkah pertama, kita urutkan data yang kita peroleh dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian cari 27% dari respondennya. Nah, karena responden kami 15, 27% dari 15 yaitu 4 orang. Nah, ambil 4 orang nilai tertinggi dan 4 orang nilai terendah seperti pada tabel berikut. Kemudian cari rata-rata atasnya dengan rumus sama dengan average blok semua yang ada pada kolom soal 1, baru enter. Nah, untuk mencari skor selanjutnya tinggal ditarik ke kanan. Nah, dapat. Lalu cari skor rata-rata skor bawah. Rumusnya sama dengan average blok data yang kita inginkan, lalu enter. Tarik ke kanan. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian DP. Rumus mencari DP yaitu rata-rata skor atas dikurang rata-rata skor bawah dibagi MSI. Nah, rumusnya sama dengan klik rata-rata atas. Jangan lupa tanda kurungnya di awal. Dikurang rata-rata skor bawah, tanda kurung lagi, dibagi MSI, yaitu skor nilai tertinggi. Ada 2. Lalu enter. Nah, untuk mendapatkan nilai berikutnya sama dengan hal yang di atas, tarik ke kanan. Nah, langkah selanjutnya atau langkah akhir yaitu menentukan kriteria. Nah, kriteria ini kita lakukan sesuai dengan klasifikasi. Nah, seperti pada tabel berikut, klasifikasi data daya pembeda. Yang nomor 1 yaitu daya beda kecil sama dengan 0. Hasil evaluasi putra soalnya sangat jelek. Yang kedua yaitu 0,0 kecil dari DP. DP kecil sama dengan 0,20 jelek. 0,20 kecil. TK kecil sama dengan 0,40 cukup. Nah, begitu juga selanjutnya. Kembali kepada Microsoft Excel kita. Nah, sama dengan if klik DP kecil sama dengan 0, maka hasilnya sangat jelek. If lagi kecil sama
0,20 jelek. If lagi. Sama 0,40 cukup. Satu. Sangat baik. Nah, untuk menentukan berapa buah kurungnya, yaitu kita hitung berapa buah kurung pembukanya. Di sini ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita enter. Sama dengan hal sebelumnya, tarik. Nah, untuk merapikannya, kita blok yang ingin kita rapikan, baru kita udah rapi. Nah, sekian tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.